kita peduli? Ketika orang bingung mencari jawaban pertanyaan akan kebenaran yang sejati, menanti jawaban pasti, mencari wajah Kristen yang asing, masihkah kita peduli ketika kehidupan berhenti tanpa pesan sebelumnya dan mengoyak hati? Mendadak kita terkunci, memenjara diri dengan kerelaan sendiri. Yang punya harta tak bisa pergi kemana-mana, yang tak punya apa-apa bungkam dalam kemiskinannya. Haruskah kita diam? Akankah gereja menutup mata begitu saja? Tidak, kita harus bertindak. Ya, gereja akan bertindak, menyatakan kemuliaannya. Selamat sore Pak Wayan, Kak Bertoni. Terima kasih nih di hari-hari terakhir menjelang perayaan Natal kita, menyempatkan diri boleh kami bertemu ngobrol-ngobrol. Ngobrol santai kan Mas Agus kan. Yang luar biasa kita bisa ikut di Agus Show. Puji Tuhan. Pak Wayan, boleh cerita dong jalan-jalannya kemarin sampai ke Sulawesi itu loh, itu luar biasa banget Pak Wayan. Sudah hampir ulang tahun. Ya, karena di akhir musim durian di Sulawesi Tengah, saya masih ingat betul. 2019. Awal akhir 2019. Pada waktu itu ada satu hal yang menggerakkan gembala kita untuk menabur kepada jemaat-jemaat atau orang-orang yang membutuhkan sebuah tempat ibadah yang pasti, yang layak begitu. Nah, pada waktu itu bersamaan juga dengan datangnya gempa di Palu. Oh, gempa besar itu Pak ya? Besar. Yang likuifaksi segala itu Pak ya? Iya, likuifaksi. Setelah itulah saya ditugaskan oleh Mas Andi untuk berangkat dengan tim ke Sulawesi Tengah. Kami ke sana ketemu dengan pengurus PGI. Yang menarik Mas Agus, lokasi dari gereja ini. Lokasi gereja ini adalah milik dari seorang haji tokoh masyarakat di desa itu. Wow. Yang mewakafkan lah, yang Luar mewakafkan biasa ya, tanahnya mewakafkan untuk gereja Pak ya? dengan catatan hanya boleh kalau itu dipakai Untuk gereja. Untuk gereja. Wow, keren banget. beserta pastorinya. Iya. Nah, selain hal-hal yang positif tapi pasti ada kendala juga kan untuk pembangunan ini Pak? Nah, kendalanya muncul SDM, tukang. Oh, oke. Nggak ada tukang di sana. Ternyata para tukang di sana adalah ya para petani itu. Yang tinggal di tengah hutan itu. Bukan hanya itu, yang tinggal di desa itu juga ada. Gitu. Tetapi ya istimewanya gereja ini, lagi-lagi Tuhan baik. Khusus untuk pembangunan gereja ini, jemaat gereja itulah yang tukang-tukang semua itu. Wow. Yang mengerjakan mereka. Luar biasa. Jadi kami janjikan mereka tetap dapat bayaran, tetap dapat makan, karena sebagai ganti mereka tidak bekerja di sawah. Kan gitu. Mereka hanya minta waktu, diizinkan nanti untuk waktu tanam dan waktu panen mereka tidak bekerja. Oh, jadi pada waktu musim tanam dan musim panen mereka berhenti dulu. Sempat ada masa vakum berapa lama? Jedanya berarti pasti Tanam ada. padi 1 bulan, panen cegah 3,5 bulan, 4,5 bulan mereka tidak bekerja. Pada saat Lebaran tidak salah itu, bulan Juni sampai dengan Agustus. Oke. Setelah itu dikebut, puji Tuhan, pada bulan Februari yang lalu itu sebetulnya sudah selesai. Oke. Luar biasa Pak Wayan. Jadi ini Tapi belum sempat peresmian secara belum, karena kebetulan kondisinya masih seperti itu. Langsung pandemik ya. jadi sungguh menjadi dampak ini Pak ya. Luar biasa. Dan artinya apakah hanya di Sulawesi aja Pak hal-hal yang dibantu oleh gereja kita ini? Proyek seperti ini, oh tidak, yang dikerjakan oleh gereja sendiri, ya, langsung dengan si penerima,
itu hanya Gereja Palu. Tapi kami bekerja sama, atau GC bekerja sama dengan pihak ketiga. Itu ada 2 proyek besar yang lain, yaitu pembangunan sekolah di Kabupaten Yahukimo, Jaya Wijaya. Jaya Wijaya ya. Dan satu lagi listrik pedesaan di Desa Bengkayang, Kalimantan Barat. Wow. Bagaimana proses? Sudah selesai semua, sekolah sudah berjalan, termasuk perpustakaan yang ada di sana, listrik ini yang terakhir. Baru kira-kira 1-2 bulan yang lalu. Yang di Kalimantan. Yang di Kalimantan. Bagaimana menggalang dana untuk ini semua, Pak? Wow. Jemaat GC adalah jemaat yang generous. Luar biasa. Kami tidak pernah melakukan penggalangan dana secara khusus. Saya mengumumkan atau bikin malam dana khusus untuk mengumpulkan untuk pembangunan gereja di Donggala, tidak. Setiap minggu ketiga dalam bulan berjalan, kami selalu melakukan persembahan atau kolekte khusus untuk diakonia. Jadi semua ini biayanya adalah biaya dari departemen yang terkumpul dan dikelola oleh departemen diakonia. Wah, pokoknya luar biasa ya jalan-jalan keluar kotanya. Nah, kalau di dalam kota sendiri gimana kabar? Ada hal-hal yang kemudian menggugah GC, Nggak festival? kalah seru itu. Itu lebih seru juga Pak Wayan ya? Nggak kalah seru Nggak itu. seru. Nah, ini kabar nih kayaknya yang terjun langsung nih kemarin. Kalau boleh cerita ya Mas Agus ya. Jadi kalau Pak Wayan mainnya banyak di luar kota, di luar pulau. Kalau saya mainnya di Jakarta aja. Tapi Jakarta memang seru banget. Khususnya waktu banjir ya. Awal tahun. Pak Wayan itu seru banget. Karena sekian lama panas, terik, kemarau panjang gitu. Tiba-tiba hujan deras, sangat lebat. Dan frekuensinya panjang-panjang, durasinya panjang-panjang. Jadi itu banyak daerah nggak siap. Banyak saluran air juga nggak siap. Dan banyak tiba-tiba gitu daerah-daerah yang sebelumnya nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir ya Pak ya. Dan itu menimbulkan kepanikan di mana-mana. Wah. Ngeri banget. Kondisinya kurang lebih seperti itu ya saat itu ya. Dan kita bisa capture kondisi hati banyak orang saat itu. Dan mungkin juga kadang-kadang kesulitannya dari penerima Pak ya. Artinya kadang-kadang beliau-beliau ini mungkin kayak ngerasa, aduh aku nggak deh, aku it's okay kok. Tapi sebetulnya kita tahu buat mereka butuh bantuan. Itu kesulitan tersendiri. Karena kita juga sempat sampai harus ke Bekasi ya. Terima kasih. Menembus banjir untuk mendonasikan sejumlah paket sembako gitu Pak ya. Bersamaan dengan timnya Mensos waktu itu. Oh gitu. Ini apa-apaan sih kok pakai sirine-sirine? Kami nggak pakai sirine, ada kira-kira 6 mobil kan. Tembus ke sana. Oke. Berarti sekali lagi terbukti Pak ya bahwa generosity yang dimiliki oleh bukan hanya gereja tapi jemaat gereja kita ini berhasil jadi dampak untuk orang-orang yang mengalami. Ke dalam membuahkan kebersamaan dan rasa sehati, keluar memberikan impact bahwa oh ternyata gereja juga bisa membantu secara nyata. Karena kami tidak hanya menepuk-nepuk punggung, mendoakan dan sebagainya, tapi kami datang, satu hal yang membuat kami terharu di Bekasi ya Pak, bukan beras yang mereka tunggu Mas. Oke. Korek sama lilin. Astaga, itu kayak nggak terkira ya. Waduh, mereka neteskan air mata hanya gara-gara melihat kami menenteng kardus isi lilin dan kardus isi korek. Wah, udah salah Waktu itu kita kalau nggak salah ya. Itu udah salah kita. Udah hampir 2 kali 24 jam kalau nggak salah. Keadaan gelap gulita. Gelap gulita. Tanpa listrik. Hampir 2 kali 24 jam. Jadi memang keresahannya sudah demikian tinggi gitu. Ya puji Tuhan ya gereja mau turun dan ada di sana sih. Oke, luar Tapi biasa. itu seru banget loh Mas Agus. Maksudnya kita ada fase pecah ban, bocor ban. Iya. Kita harus belanja dari satu toko bahan bangunan ke toko bahan bangunan lain. Gedor gudang sembako, condet. Serius. Karena saat itu Wah. benar-benar ada beberapa produk yang memang sangat sulit untuk ditemukan. Dan mereka nggak mau buka. Kita gedor pada waktu itu beruntunglah ada Pak Diki ya. Iya. Pak Diki yang bisa menolong. Bantu kita waktu itu untuk sourcing atau penyediaan beberapa kebutuhan pokok khususnya. 6 mobil diisi penuh. Tapi mobil lain mau masuk ke gudang itu nggak dikasih. Udah nggak bisa. Uji.
Ya, Seru ya, waktu ya. itu. Mendapat berkat untuk menjadi berkat buat yang lain, Pak ya. Yes. Oke. Belum pernah lihat direktur, bos-bos itu langsung turun sikat lantai, cuci piring, Buka kaos. buka kaos, angkat sampah, cuma di situ. Wah, foto-fotonya pasti banyak ya. Pasti Kita banyak bisa kan? lihat nanti di sana. Iya, Ya, ada oke. foto-foto. Nggak kalau kayak gitu. sekarang pakai hand sanitizer. Habis ngebel cuci tangan kosok masih pada. Itu yang tadi dia membangun kebersamaannya Iya. secara tim. Oke. Iya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih untuk cerita yang di Jakarta kali ini ya. Iya. Oke. Nah, Pak Wayan, Kak Ber, ini kan ternyata inisiatif yang luar biasa ya, membangun kedekatan para pekerja, tapi menjadi dampak untuk lingkungan. Dari inisiatif itu kemudian apakah ini berlanjut menjadi langkah-langkah besar berikutnya, Pak Wayan? Kalau boleh cerita sedikit, Mas Agus, memang setelah banjir ada isu besar ya yang sampai sekarang belum selesai nih terkait pandemi COVID-19. Itu di awal pandemi waktu itu keresahan yang di capture sama gereja adalah bagaimana pandemi COVID ini tuh menimbulkan ketakutan di tengah jemaat gitu. Hal yang pertama adalah apa yang harus kita kumpulkan. Apa yang harus kita kumpulkan. Yang tergambar di kami adalah obat, masker, hand sanitizer, APD, semua lah kita tulis. Semua kita tulis. Saya bilang, ini anggaran yang besar ini tidak harus habis untuk ini. Ingat, gitu. Ini lalu kita buat waktu itu skema prioritas. Oke. Prioritas pertama obat, prioritas kedua adalah sembako, karena pada waktu itu walaupun tidak dikatakan lockdown, tapi PSBB nasional itu mengunci segalanya. Oke. Iya. Mengunci segalanya itu sampai kami menghimpun apa yang harus kami kumpulkan pun luar biasa. Sulit sekali saat itu. Sulit. Jadi pengadaan material itu sulit. Ya, Yes. sangat sulit. Itu lucu kan. Jam 1 malam kami dapat masker di Medan. Hari berikutnya Pak Pedi dapat vitamin C di Surabaya. Coba bayangin. Luar biasa. Orang Jakarta loh. Iya. Dapat ke sana. Terakhir itu APD dikirim dari Ujung Pandang, Makassar. Wah, itu perangnya luar Karena biasa. memang saat itu bisa dibayangkan Dinamikanya ya, seru banget ya. Biasa. untuk menghasilkan atau menghadirkan barang-barang yang tadi sudah di-mention Pak Wayan itu sama sekali nggak mudah karena hampir semua akses itu tertutup. Oke. Dinamikanya luar biasa ya. Luar Di balik biasa. keseruan cerita operasional, tapi pasti ada cerita-cerita lucu juga nih yang membuat teman-teman. Ada satu yang seru banget ya Pak ya. Karena waktu itu yang seru gini, jadi kebetulan basecampnya tuh nggak jauh. Jadi kalau mungkin kita bisa lihat ruangan ini ya di sinilah. Gitu, Wah, kurang ternyata lebihnya. ya ini ya ruangan bagus ini saat di base camp. Iya. Oke. Di satu momen karena kita perlu tenaga untuk packing yang cukup banyak, jadi kita invite beberapa volunteer. Dan waktu mereka mulai datang, kita memang waktu itu belum mewajibkan protokol COVID, jadi nggak pakai tes dan cek dan lain sebagainya gitu. Dan waktu itu kejadian seru banget. Pulang selesai dari packing ini semua, dan itu serunya tuh pulang dari selesai packing ya Pak ya, kita tiba-tiba dapat kabar ada satu orang yang karena dia nggak enak Reaktif. badan, dia cek ke rumah sakit dan dia reaktif. Waktu itu tuh metode pemeriksaan juga masih belum banyak ya, jadi untuk rapid test dan lain sebagainya juga masih langka, masih jarang gitu, apalagi swab test. Jadi waktu itu tuh benar-benar masih kalut sekali, semua orang ketakutan gitu. Wah itu luar biasa. Tapi proses delivery tetap jalan. Tetap delivery, sudah mulai delivery. Nah, cuma proses packaging dan pengadaan material baru kita tunda dulu. Jadi distribusi tetap berjalan Pak ya. Pada masa itu memang distribusinya apakah hanya ke perorangan, jemaat atau non jemaat, ataukah juga ke lembaga Pak? Nah, sudah ada arahan dari pastoral bahwa kita memberikan kepada jemaat, kepada pengerja, kepada rumah sakit ya yang mewakili untuk masyarakat, kepada gereja. Tapi karena gereja ini semua beraktivitas masing-masing, yang ini kita sampingkan dulu sementara.
rumah sakit. Ini karena saking banyaknya yang ini, jadi ini agak terkesampingkan lebih dulu. Di samping itu juga karena kami harus menyediakan APD yang APD. cukup banyak. Oke. hazmat itu cukup banyak dan kan nggak gampang mas. Iya. Nggak Saat gampang itu ya. Pada masa setengah itu mati ya, tuh. pada masa itu ya. Dan Harganya mahal. Harganya dan mahal setengah sekali mati. ya, betul. Setengah mati. Dan tidak sembarang orang bisa beli itu. Itu yang menyebabkan ini agak Jadi dampaknya ini berlapis-lapis ya. Yes. Yang dapat berkat tuh banyak macam. Iya. Gitu. betul. Banyak. Karena kan memang impact dari COVID-19 ini di awal mungkin yang dibikin takut, khawatir itu dari sisi kesehatan. Terus kemudian mulai berdampak kepada, wah ini kebutuhan pokok nih. Ya, tapi kan nggak berhenti sampai di situ ternyata ya. Ekonomi. Iya, dampak ekonomi gitu. Makanya jadi Gesture Together ini nggak berhenti sampai di sini. Betul ya Pak ya? Iya, nggak berhenti. Nah, bicara mengenai tadi itu, artinya dari mulai kesehatan masuk ke ekonomi. Nah, tadi kan banyak jemaat dan akhirnya diberi ikan. Tapi bagaimana dengan apakah ada upaya memberi kail juga? Karena kan ini artinya kalau jemaat itu diperlengkapi sehingga mereka punya Kemampuan untuk survive lah gitu ya. Justru itu. Ada satu program yang dilansir oleh gereja kami, pastoral kami khususnya, yaitu bahwa membina usaha-usaha para jemaat, dan ini akhirnya ternyata juga jemaat-jemaat bukan jemaat GC yang ikut, semacam pendidikan short course mengenai bisnis, tapi yang langsung terdampak, yaitu yang diberi nama Genesis Project. Genesis ini semacam memberikan short course kepada para jemaat kita tentang bagaimana berbisnis yang benar, bagaimana memproduksi, bagaimana menganggarkan, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana memasarkan, bagaimana menggunakan media online sampai Instagram dan sebagainya. Itu diajarkan semua diajarkan Secara profesional loh. secara profesional. pengajar-pengajarnya. Artinya pengajarnya atau mentor Pengajarnya pun profesional, Wow, dahsyat. mentornya profesional, tools-tools yang digunakan, Iya. tools-tools yang memang digunakan secara profesional di Oh, marketplace. keren Dan banget. seperti kalau orang bahasa gampang, dilombakan, padahal sebetulnya bukan dilombakan, diberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan proposal Pendanaan. untuk pendanaan, dan ini diseleksi dengan ketat. Kalau saya nggak salah sudah ada pemenangnya kan, Ada. ada pemenangnya, dan itu dimentorin bener, serius. 80% sih di bidang Food and beverage. kuliner, Ya. food and beverage. Kuliner. Tapi ada juga yang lain, penjahit, yang make up lah, yang apa, macam-macam. Dan mereka ini membuahkan dampak atau positif impact pada yang lain. Ya, orang tidak mengerti bagaimana Genesis berjalan karena tertarik kawannya begini. Saya nggak bisa bikin bakso, tapi aku tahu kemana orang jualan daging yang baik. Nah, dia supply, gitu loh. Ya, aku bisa buatkan konten Instagram yang bagus. Nah, dia menawarkan diri. Siapa yang mau bikin account Instagram, saya buatkan. Karena orang-orang jemaat-jemaat kita yang sederhana-sederhana kan nggak ngerti. Mereka masakannya bagus, enak-enak, tapi tidak tahu bagaimana cara masakan. Dibuatkan Instagram. Dan itu diajari secara profesional. Wow. Course ini berjalan berapa lama, Pak? Cukup Terakhir sebetulnya. kemarin kapan ya Pak? Juli ya? Iya, memang pelatihan ini sebetulnya dischedulkan 3 bulan. 3 bulan gitu, dengan ada modul-modul dan materi-materi yang disiapkan. Karena tahapan selanjutnya setelah mereka di-equip, di-training, dilatih, itu mereka masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu yang serius untuk berbisnis gitu, mendevelop proposal bisnisnya. Ya, jadi submit business plan dan lain sebagainya, proposal bisnisnya, dan kemudian di-mentoring sampai bisnis ini jadi gitu. Artinya jadi benar-benar jadi sebuah bisnis. Ada beberapa yang memang sampai beralih jadi bentuk PT gitu, ada yang sampai serius banget mendaftarkan makanannya ke
lembaga sertifikasi halal. Mempatenkan. Gitu, iya, mempatenkan makanannya. Wah, luar biasa banget. Tapi sebetulnya yang perlu di-underline sih, yang luar biasanya dari proyek dan program ini adalah bagaimana gitu ternyata gereja itu bisa turun sampai ke level memperlengkapi jemaatnya, bukan hanya untuk aktivitas gereja atau aktivitas rohani, tetapi langsung kepada aktivitas kehidupan yang real untuk membangkitkan survival spirit di antara kalangan anggota gereja sendiri gitu. Dan menurut saya ini sih yang keren banget gitu, bagaimana mereka akhirnya setelah beberapa bulan gitu, mereka sendiri yang ikut dalam project Genesis ini atau Genesis Project ini, mereka bisa memaintain usaha mereka, usaha rumahannya, dan seperti tadi Pak Wayan sampaikan, ini menginspirasi begitu banyak orang di sekeliling kehidupan mereka untuk juga coba. Kalau mereka bisa, kenapa yang lain enggak gitu. Jadi ya ini sih keren banget gitu, dan efek dominonya itu jalan. Jadi ada sebuah shifting mindset ya. Yep. Artinya dari mereka yang hanya pegawai, lalu mau coba jadi entrepreneur. Luar biasa. Dan dibimbing secara profesional. Kayaknya punya pengalaman ya. Dan satu hal yang perlu dicatat di sini, pembicaranya yang memberikan mentorship ke mereka ini bukan orang yang udah deh Pak Bertoni aja mentornya, bukan. Betul-betul didatangkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Sampai psikolog terkenal pun juga memberikan kepada mereka pembekalan yang bagus. Kayaknya saya pernah lihat tuh salah satu sesi pembicaranya Kak Bertoni tuh ngomongin marketing kalau nggak salah pada waktu itu ya. Emang jagonya marketing. Tapi bukan jual pipa pada waktu itu. Tapi itu yang keren banget gitu. Bagaimana gitu bahwa gereja sekali lagi itu bisa turun sampai ke sana gitu, menjawab kebutuhan gitu ya, karena memang yang mungkin ini yang dinanti-nantikan banyak orang sekarang gitu. Kita ada bukan cuma sebagai sebuah organisasi gitu, tapi sebagai sebuah jawaban buat kebutuhan yang memang sedang tinggi saat ini gitu. Jadi ya mungkin kalau dari saya boleh kasih satu pertanyaan nih buat kita semua, so what next? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu? Karena kalau kita berhenti sampai di sini, mungkin ini bukan tujuan dari semua yang kita sudah mulai sebelumnya. Ini waktunya kita melangkah lebih kuat lagi, lebih jauh lagi, dan melebarkan sayap jauh lebih lagi supaya kita bisa terbang lebih tinggi sama-sama, memberkati lebih banyak orang. Kalau dari saya sih kayak gitu Pak Wayan. Ya, catatan dari saya satu hal betul yang bagus. Ini membuktikan bahwa kalau kita mau, kita itu bisa kok. Ya, kalau kita mau, kita itu bisa. Bedanya orang pasrah dan orang berserah itu adalah di kemauan untuk berusaha. Wow. Orang pasrah itu diem. Iya. Ya, dia nunggu. Tapi kalau orang berserah, dia berusaha, dia berusaha, hasilnya bagaimana, Tuhan yang akan nuntun. Nah, itulah yang dikerjakan oleh kami waktu di GC Together dan berimpact kepada teman-teman yang mengikuti Genesis Project. Dan menurut saya juga Mas Agus ya, Pak Wayan, hari-hari ini memang bukan waktunya untuk reaktif. Waktunya untuk proaktif. Wes, keren. Itu keren banget. Thank you waktunya banget. Menunggu tapi waktunya ditunggu. Soalnya kalau reaktif dirawat Pak nanti Pak. Apalagi reaktif terus positif. Aduh, cilaka. Terima kasih Pak Wayan, Kak Bert. Ini obrolan yang saya rasa memberi inspirasi buat banyak orang. Dan orang juga jadi tahu apa yang kita kerjakan, apa yang gereja kerjakan. Gereja hadir untuk menjawab banyak hal. Terima kasih untuk pertemuan ini. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.